Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran kelistrikan otomotif. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kelemahan dari sistem mekanik ini adalah pada saat putaran tinggi. Jadi membuka dan menutup ini ya tidak sebanding dengan putaran jika cam berputar cepat, sangat cepat. Jadi membuka didorong oleh cam, menutup didorong oleh pegas. Jika kecepatannya tinggi, maka cam mendorong sehingga platina terbuka, kemudian saat pegas mengembalikan, sebelum tertutup, cam akan mendorong lagi tumit platina, sehingga terjadi floating. Nah, jadi kelemahan sistem pemutus arus primer menggunakan mekanik ini, kelemahannya adalah pada putaran tinggi terjadi floating, sehingga arus yang mengalir ke kumparan primer coil juga akan semakin turun. Nah, oleh karena itu maka dikembangkan beberapa komponen pengganti platina untuk memicu kerja transistor. Nah, jadi beberapa komponen yang dikembangkan yaitu berupa generator pulsa ya, atau pulse generator, atau ada orang yang sering menyebut pulser. Jadi bagian yang berfungsi untuk menghasilkan pulsa, atau kita sebut generator pulsa. Nah, jadi generator pulsa itu dipasangkan pada distributor. Ini contohnya ya. Dipasang di dalam distributor sebagai pengganti platina. Jadi generator pulsa ini menghasilkan sinyal-sinyal atau pulsa tegangan yang nanti dimanfaatkan untuk meng-on dan meng-off-kan transistor ya pada rangkaian sistem pengapian. Nah, ada beberapa macam generator pulsa ya, di antaranya adalah generator pulsa model induktif ya. Kemudian generator pulsa model Hall effect ya, dan generator pulsa model sistem cahaya atau optik. Nah, apa perbedaan antara generator pulsa model induktif, Hall effect, dan cahaya? Baik, kita bahas satu per satu. Nah, jadi generator pulsa model induktif itu adalah generator yang menghasilkan sinyal tegangan berdasarkan dari proses induksi medan magnet ke kumparan. Ya, jadi output tegangan atau sinyalnya ini berasal dari proses perpotongan medan magnet oleh kumparan. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa model juga. Ini adalah model yang pertama. Ya, secara umum konstruksi generator pulsa model induktif itu memiliki kesamaan. Ya, di antaranya adalah beberapa komponen utamanya. Sistem generator pulsa yang menggunakan model induktif itu adalah memiliki pick up coil, kumparan yang menghasilkan sinyal tegangan, kemudian ada magnet permanen, dan ada bagian relaktor atau rotor yang berfungsi untuk mengubah-ubah kuat lemahnya medan magnet yang mengenai kumparan atau pick up coil ini. Nah, jadi jika rotor ini berputar, maka medan magnet yang berasal dari magnet permanen ini nanti kekuatannya akan berubah-ubah akibat rotor bergerak. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sistem ini bekerja. Nah, jadi ini magnet permanen yang tentu saja menghasilkan medan magnet. Nah, ini rotor. Nah, jadi rotor ini
selalu berputar selama mesin hidup. Nah, kita lihat rotor ini memiliki 4 tonjolan. Tonjolan ini menunjukkan jumlah silinder pada engine. Jadi kalau ada 4 tonjolan ini berarti engine ini adalah 4 silinder, ya, karena rotornya ada 4 tonjolan. Setiap tonjolan mewakili sinyal yang dihasilkan untuk menyalakan tiap busi. Ya, busi silinder 1, 2, 3 dan seterusnya sesuai dengan FO. Ya, 1, 3, 4, 2. Nah, jadi fungsi platina membuka dan menutup yang didorong oleh cam, 1 kali putaran cam ada 4 kali platina membuka. Nah, pada sistem induktif ini ada 4 tonjolan, di mana setiap tonjolan itu mewakili 1 silinder, ya, atau 1 busi. Jadi setiap tonjolan ini nanti bergerak dan mempengaruhi medan magnet pada pick up coil, maka 1 tonjolan ini menghasilkan 1 sinyal tegangan yang nanti akan digunakan untuk melakukan pengapian. Nah, sekarang kita lihat. Pada saat tonjolan ini bergerak mendekati inti dari kumparan pick up coil, maka flux magnetnya menguat, ya. Jadi pada saat mendekati pick up coil, bagian inti dari pick up coil, maka kerapatan flux magnetnya naik, ya. Jadi ini naik, makin naik. Nah, kita lihat tegangannya yang dihasilkan, ya. Pada saat tonjolan ini bergerak mendekati inti dari kumparan, maka tegangannya maksimal, ya. Ya, jadi dari 0 sampai tegangan maksimal itu dicapai pada saat ujung rotor ini atau ujung tonjolan rotor ini bergerak mendekati inti kumparan. Jadi dari 0 sampai puncak. Sementara kerapatan medan magnetnya dari rendah kemudian menguat pada titik B. Ya. Jadi pada titik B menguat. Sekarang jika rotor ini terus berputar dan posisinya persis berdekatan dengan inti kumparan, maka flux magnetnya itu pada posisi paling kuat. Nah, jadi sini kerapatan flux magnetnya maksimal pada saat ujung dari rotor berdekatan dengan inti dari kumparan. Nah, jadi medan magnetnya di sini posisinya paling kuat. Di sini dari grafik ini posisinya di C. Jadi kerapatan flux magnetnya ini maksimal. Tegangannya bagaimana? Nah, pada saat ujung dari rotor ini persis berdekatan dengan inti dari pick up coil, tegangannya justru 0. Jadi tegangan maksimal ini terjadi pada saat ujung dari rotor mendekati inti dari kumparan, maka tegangannya mencapai maksimal. Pada saat rotor bergeser dan berhadapan dengan inti dari kumparan, maka justru tegangannya 0. Medan magnetnya maksimal karena berdekatan, tetapi tegangannya justru 0. Mengapa tegangannya 0? Jadi kalau kita lihat dari sini, pada saat mendekati inti dari kumparan, maka tegangannya naik. Kemudian pada saat
persis berdekatan dengan inti kumparan, tegangannya turun menjadi 0. Mengapa? Karena pada saat mendekati terjadi tegangannya positif. Pada saat bertepatan seperti ini, tegangannya turun menjadi 0. Dan pada saat melewati, maka tegangannya naik lagi. Tapi polaritasnya minus. Jadi kalau saya ulangi, pada saat tonjolan ini mendekati inti dari kumparan, maka tegangannya naik maksimal. Kemudian pada saat berdekatan persis dengan inti kumparan, maka tegangannya 0, ya. Kemudian setelah melewati, tegangannya naik lagi, tetapi dengan polaritas yang berlawanan. Jadi kalau awal tadi tegangannya positif, kemudian pada saat tonjolan itu persis berdekatan dengan inti kumparan, tegangannya 0, kemudian pada saat meninggalkan inti kumparan, tegangannya naik maksimal lagi, tetapi dengan polaritas yang berbeda atau berlawanan. Jadi polaritasnya menjadi negatif. Ya. Nah, kemudian jika bergerak terus, ya, maka di sini terjadi fluks magnet pada posisi paling rendah atau paling lemah. Tegangan yang dihasilkan 0. Nah, jadi setelah posisi tegangan 0 ini, nanti kembali ke posisi mendekati lagi, maka tegangannya naik lagi maksimal, kemudian persis berdekatan, tegangannya 0, di mana pada posisi ini akan terjadi pergantian polaritas tegangan dari positif menuju ke negatif. Pada saat melewati, maka tegangannya naik dengan polaritas yang berbeda, yaitu negatif. Kemudian jika terus berputar menjauh, maka kembali ke posisi 0. Ya. Dan begitu seterusnya. Nah, jadi ini adalah animasi bagaimana proses rotor ini berputar. Kemudian perputaran tonjolan pada rotor ini mempengaruhi kuat lemahnya fluks magnet yang bekerja pada kumparan pick up coil. Nah, jadi ini sinyal tegangan AC. Jadi yang dihasilkan ini adalah arus bolak-balik. Nah, ini pada putaran lambat. Jika putaran semakin cepat, maka tegangan yang dihasilkan semakin tinggi. Mengapa semakin tinggi? Ya, pada video-video sebelumnya sudah kita bahas juga. Jadi jika suatu medan magnet berubah semakin cepat di dekat suatu kumparan, maka akan terjadi tegangan yang semakin tinggi pada kumparan tersebut. Nah, jadi ini juga kalau putaran lambat, tegangan puncaknya ini tidak terlalu tinggi, tetapi jika putaran semakin cepat, perpotongan medan magnet oleh kumparan juga semakin cepat, sehingga tegangannya semakin naik. Nah, jadi ini adalah prinsip kerja dari generator pulsa model induktif, ya, tipe yang pertama. Ya, nah ini, ya. Jadi ini sinyal tegangannya AC. Nah, baik, ya. Sebelum kita lanjutkan, kita coba pertanyaan, ya. Silahkan nanti dijawab pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, komponen apa sajakah yang ada pada sistem generator pulsa model induktif? Silahkan dijawab. Pertanyaan berikutnya adalah, pada saat
tonjolan pada rotor persis bertepatan dengan inti dari kumparan pick up coil, maka tegangannya akan 0. Mengapa justru pada saat medan magnetnya paling kuat, tegangan pada pick up coil 0? Silahkan dijawab. Baik, kita lanjutkan pada model yang kedua. Nah, jadi ini model generator pulsa induktif. Ya, model yang kedua seperti ini. Sebenarnya dengan model yang pertama, ya, ini secara konstruksi memang berbeda, ya, tetapi komponen utamanya tetap sama. Di mana di sini ada magnet permanen, ada rotor, dan ada kumparan pick up coil. Nah, pada model kedua juga di sini ada rotor, ya, hanya bentuknya yang berbeda, tetapi jika dia 4 silinder tetap memiliki ujung sebanyak 4. Kemudian di tengahnya ada kumparan induksi, ya, atau kumparan. Kalau di tipe yang pertama tadi kita sebut dengan pick up coil. Nah, untuk tipe yang kedua ini kumparan induksi. Jadi secara prinsip sebenarnya sama. Jadi kumparan induksi ini nanti fungsinya untuk menghasilkan tegangan output berupa tegangan AC. Kemudian ini ada gigi-gigi stator, di mana ini memiliki medan magnet. Ya, jadi ini magnet juga. Nah, jadi hanya bentuknya saja yang berbeda, tetapi komponen utamanya sama. Dengan tipe ini ada rotor, ada magnet permanen, ada kumparan. Di sini juga ada rotor yang berwarna hijau, ada kumparan, dan ada kutub-kutub magnet. Nah, jadi secara prinsip model induksi itu sama, hanya bentuknya yang kadang berbeda. Nah, pada saat dia bekerja, ya, ini menghasilkan sinyal AC seperti ini. Jadi seperti pada model yang pertama tadi, ini juga sama menghasilkan sinyal AC. Untuk model yang kedua juga ini menghasilkan sinyal AC. Jadi secara prinsip sama, tegangan puncak positif itu terjadi pada saat ujung dari rotor ini mendekati magnet. Sini ya, mendekati. Kemudian pada saat persis berdekatan dia 0, ya. Kemudian saat menjauh dia tegangannya naik lagi, tetapi polaritasnya yang berubah. Ya, jadi ini secara prinsip output dari tegangan AC pada generator model induktif ini sama. Ini jadi ini terpasang di dalam distributor. Jadi untuk model yang pertama juga ini terpasang di dalam distributor. Kemudian untuk model yang ketiga, jadi sensor atau penghasil pulsa sistem induktif ini terpasang pada flywheel, ya. Jadi terpasang pada roda gila. Tetapi secara prinsip sama. Jadi kalau kita lihat komponen utamanya, di sini ada magnet permanen, ya. Jadi pada saat dia berputar, ya, maka mempengaruhi kumparan. Ya, di sini ada kumparan generator pulsa. Jadi intinya di sini ada kumparan. Ya. Nah, jadi secara prinsip model induktif itu sama, ada kumparan, ada magnet, kemudian ada bagian yang berputar, ya ini flywheel-nya. Jadi flywheel-nya itu berputar memutarkan magnet ini, ya, sehingga mempengaruhi
tegangan atau mempengaruhi kumparan yang ada di dekatnya sehingga menghasilkan sinyal-sinyal tegangan. Nah, jadi ini adalah generator pulsa model induktif. Ya, fungsinya untuk menghasilkan tegangan bolak-balik. Di mana tegangan bolak-balik ini nanti digunakan untuk meng-on dan meng-off-kan transistor. Tentu saja output dari kumparan ini tidak langsung diberikan sebagai pentrigger pada kaki basis transistor. Nah, jadi sinyal tegangan AC ini nanti akan diolah lagi dan dibentuk menjadi sinyal kotak-kotak. Ya, jadi tidak AC lagi, tetapi sinyal DC berupa kotak-kotak. Nah, nanti akan kita bahas secara khusus pada sistem pengapian elektronik. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai sinyal generatornya, ya, atau generator pulsa. Nah, ini nanti kelanjutannya akan dibahas pada video-video selanjutnya.